Dari Washington DC sekarang waktunya ke Hollywood ya, kira-kira jaraknya 5 jam ya dari DC kalau naik pesawat. Itu kan kalau naik pesawat, pemirsa ini yang cepet-cepet aja Ayo lah. langsung aja, plus Hollywood Buzz. Taylor Swift kaya, bukan cuma kaya, super kaya, kaya banget karena dia ditentukan sebagai selebriti berpenghasilan terbanyak oleh majalah Forbes, yaitu 170 juta dolar. Taylor Swift merajai daftar selebriti berpenghasilan tertinggi versi majalah Forbes dengan angka yang fantastis. Penyanyi Bad Blood ini mengantongi sekitar 170 juta dolar dalam 12 bulan terakhir. Forbes mengatakan tur dunia 1989-nya menghasilkan 200 juta dolar tahun lalu, membuat dompet Swift semakin tebal. Dia mengalahkan mantan pacarnya Calvin Harris yang hanya meraih 63 juta dolar. Tapi itu masih lebih baik dibandingkan gandingan barunya Tom Hiddleston yang tidak masuk daftar sama sekali. Mantannya yang lain, Harry Styles dengan boyband One Direction, menduduki posisi kedua dengan 110 juta dolar. Dan aktor Kevin Hart ada di posisi ke-6 dengan 87,5 juta dolar. Kim Kardashian jauh di bawah di posisi 42 dengan 51 juta dolar. Sedangkan Jay-Z dan Beyonce disebut sebagai pasangan selebriti berpenghasilan tertinggi dengan 107,5 juta dolar. Pemirsa masih ingat tragedi penembakan massal yang terjadi di sebuah klub gay di Orlando? Nah, baru-baru ini Jennifer Lopez tampil di acara Today Show. Dia ini mendonasikan lagunya untuk korban penembakan massal tersebut. Dalam acara televisi Today Show di New York City, tampak Jennifer Lopez berlatih membawakan lagu barunya, Love Make the World Go Round. Single barunya ini akan didonasikan bagi para korban penembakan massal di Orlando. J.Lo tampil memukau dengan busana penuh glitter. Tapi J.Lo tidak sendirian di atas panggung, ada pula penyanyi rap Lin-Manuel Miranda yang juga menyumbangkan lagunya. Tampak pula kekasih J.Lo yaitu Casper Smart yang terlihat menggunakan kruk karena cedera. Biasanya kan kalau selebriti itu gampang ya, dapat endorsement, sponsor dari mana-mana, tapi tidak dengan Lindsay Lohan. Dia tuh mau bikin party ulang tahun ke-30, pengen minta sponsor, tapi kok nggak ada yang mau ya? Lindsay Lohan telah berjuang keras untuk memperbaiki citranya. Dia pindah ke London, menghindari sorotan, dan bertunangan. Tapi itu semua sepertinya belum cukup untuk merebut hati sponsor. Aktris bermasalah itu menugaskan timnya agar meminta merek-merek terkenal untuk mensponsori ulang tahunnya ke-30 baru-baru ini di Mykonos, Yunani. Tapi sepertinya mereka tidak berhasil. Lain halnya dengan 10 tahun lalu, ketika majalah Life and Style Weekly membayar 100.000 dolar untuk mensponsori ulang tahunnya ke-20. Menurut berbagai laporan, tim Lilo tahun ini mengajukan peluang endorsement, tapi tidak ada satupun yang bersedia. Seorang sumber mengatakan dia bekerja keras mengubah citra, sayangnya tidak ada yang tertarik. Karena dia itu mengaku terlalu nerd, sukanya cuma sama buku komik sama video game. Wah, bukannya banyak cewek yang suka sama orang nerd ya malahan ya. Zac Efron, The Lady Killer? Nope, tidak demikian menurut pendapatnya sendiri. Mungkin sulit dipercaya, tetapi bintang film berusia 28 ini mengaku kesulitan mendapat pacar karena pada dasarnya ia seorang yang senang sibuk dengan dirinya sendiri. Ia suka banget membaca buku komik, bermain video game, dan bersantai-santai. Tapi kelihatannya dia suka olahraga, karena lihat saja bentuk tubuhnya. Anyway, Zac Efron berpisah dari kekasihnya Sammy Myro beberapa bulan lalu setelah berhubungan selama 2 tahun. Detailnya memang tidak jelas, tapi menurut sebuah sumber, putusnya mereka adalah ide Zac yang merasa bahwa hubungan mereka sudah hambar. Dengan menjomblo, tentunya dia makin punya banyak waktu untuk buku-buku komik dan video gamenya. Gwyneth Paltrow baru-baru ini disebut-sebut sebagai selebriti yang paling dibenci oleh majalah Star. Kenapa ya? Padahal kan dia so sweet, cantik, terus juga berbakat. Well, kita dengar aja responnya Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow mendapatkan gelar selebriti paling dibenci tahun 2013, tapi baru sekarang buka suara. Pemenang Oscar itu sedang diwawancarai BBC ketika pembahasan itu muncul, dan reaksinya sangat terkejut. Awalnya dia mengatakan, saya selebriti paling dibenci, lebih dari Chris Brown, memangnya apa yang saya lakukan?
Gwyneth mengakui bahwa dia terkadang terlihat ambisius dan angkuh. Apalagi situsnya Goop yang diluncurkan tahun 2008 sering menampilkan produk-produk yang mahal. Dia juga pernah mengatakan lebih memilih menghisap ganja dibandingkan keju kalengan. Tapi Paltrow mengatakan bahwa dia hanya menjadi diri sendiri. Dan kepribadian aslinya menyenangkan. Dia mengatakan sewaktu memutuskan untuk meninggalkan rumah dan berakting, ayahnya mendukung, tapi dia tetap harus mandiri. Saat itu katanya dia tidak pernah dibayari kontrakan dan tidak punya tabungan. Karena itu anggapan bahwa dia manja atau tidak bekerja keras sangat tidak akurat. Gimana, setujukah Anda dengan gelar selebriti yang paling dibenci sepanjang masa? Waduh, sepanjang Gwyneth masa tuh Paltrow. ngapain? Ya. Tidak setuju pemirsa. Jadi siapa yang paling cocok? Kanye West dong. West. Kanye West dong. Soalnya dia ya naik lift aja dia nggak mau neken tombolnya sendiri. Serius? Orang gila dia. Maaf loh pemirsa, tapi itu emang rada-rada megalomania dia. Megalomania. Iya. Udah gitu ini loh yang dia kemarin baru ngeluarin video klip baru. Apalagi? Terus ada gambarnya Kim Kardashian, Taylor Swift, Donald Trump. Ternyata itu semua patung lilin tuh dijajarin tanpa busana. Oh my god. Makin dibenci sama aku. Iya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Kami masih ada liputan lain setelah yang satu ini.